Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Subiantoro SOS MSI selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Administrasi Politeknik Negeri Madiun. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Anissa Putrahmawati dengan NPM 213101063, yang kedua Brenda Noviola Divanda, NPM 213101066, yang ketiga Fidrotul Aulia Faiza, NPM 213101071, yang keempat Liza Nurwulansari, NPM 213101077, yang kelima Marcella Rahma Andini, NPM 213101078, dan yang keenam adalah Oktavianti Putri, NPM 213101081. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi tentang perilaku individu dalam organisasi. Latar belakang yang mempengaruhi hal tersebut adalah manusia merupakan salah satu dimensi penting dalam organisasi. Kinerja organisasi sangat tergantung pada kinerja individu yang ada di dalamnya. Sehingga berbagai upaya meningkatkan perusahaan harus dimulai dari perbaikan produktivitas karyawannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Perilaku merupakan hal yang sangat menarik untuk dipelajari, karena dengan mengetahui arti dari perilaku kita dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh individu tersebut. Hal ini dapat bertujuan agar apa yang kita harapkan dapat tercapai melalui kerjasama setiap individu dengan keanekaragaman perilakunya. Individu ketika memasuki dunia kerja dan organisasi akan membawa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan-pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya sebagai karakteristik individualnya. Pada pembahasan materi perilaku individu dalam organisasi, kami akan membahas 4 subbab, yaitu yang pertama adalah pengertian perilaku dalam individu. Perilaku dalam individu dapat dipahami sebagai suatu fungsi dan interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya, yakni segala sesuatu yang ada di sekitar individu tersebut, baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik mencakup seluruh keadaan yang terdapat di sekitar tempat hidup yang akan mempengaruhi seorang individu secara langsung maupun tidak langsung. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku dalam individu. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu antara lain adalah ciri-ciri biografis, kepribadian, kemampuan, persepsi, dan sikap. 1. Ciri-ciri biografis yaitu ciri-ciri yang melekat pada individu antara lain A. Umur, B. Jenis kelamin, C. Status perkawinan, D. Jumlah atau banyaknya tanggungan, E. Masa kerja. 2. Kepribadian merupakan keseluruhan cara bagaimana individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. 3. Kemampuan merupakan kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Kategori kemampuan dikelompokkan menjadi 2, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. 4. Persepsi merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan simulasi lingkungan. 5. Sikap atau attitude merupakan salah satu kesiapan mental dan emosional dalam beberapa jenis tindakan yang situasi yang tepat. C. Motivasi perilaku individu dalam organisasi. Motivasi merupakan proses yang menjelaskan identitas, arah, ketentuan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Perilaku individu dalam organisasi adalah untuk bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan organisasi. Dalam hal ini, motivasi individu dalam organisasi juga disebut sebagai energi yang dapat menggerakkan individu untuk maju mencapai tujuannya. Untuk itu, 1. Individu harus senantiasa didorong untuk dapat bekerja sama dalam organisasi. 2. Individu harus senantiasa didorong untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan tuntutan kerja.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi sikap, persepsi, dan motivasi individu. Dalam hal ini, sikap merupakan suatu keadaan, kesediaan untuk bangkitnya motif atau merupakan kesiapan untuk bereaksi. Struktur sikap memiliki 3 komponen, yaitu kognisi. Kognisi yakni yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, atau hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. Yang kedua adalah emosi atau afeksi, yakni yang berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Yang ketiga adalah perilaku, yang berkaitan dengan kecenderungan bertindak atau berperilaku terhadap objek sikap. Dalam kehidupan organisasi, sebagian besar studi yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia difokuskan pada 3 sikap kerja, yakni kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen terhadap organisasi. Sebagai berikut, yang pertama adalah kepuasan kerja atau job satisfaction. Dapat dipahami sebagai suatu perasaan positif dari hasil evaluasi karakteristik atau merupakan efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Yang kedua adalah keterlibatan kerja individu anggota organisasi atau karyawan. Dikatakan terlibat dalam pekerjaannya apabila ia berperan di dalam pekerjaannya dan menganggap kinerjanya penting untuk diri dan organisasinya. Yang ketiga adalah komitmen organisasi, merupakan keadaan di mana seseorang individu memihak organisasi dan tujuan-tujuannya serta keinginan dirinya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi antara lain adalah pekerjaan itu sendiri, upah atau gaji, promosi jabatan, dan kelompok kerja. Kondisi atau lingkungan kerja, pengakuan tentang kemampuan pegawai, dan yang terakhir adalah merasa dibutuhkan atas proyek atau pekerjaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain adalah yang pertama yaitu pelaku persepsi, yakni penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakter pribadinya sendiri, di antaranya meliputi sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan atau ekspektasi. Yang kedua adalah situasi. Faktor yang mempengaruhi situasi atau konteks adalah waktu, keadaan atau tempat kerja, dan keadaan sosial. Yang ketiga adalah target, yakni karakteristik dari target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Faktor yang mempengaruhi motivasi perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama adalah motif, yakni tujuan tertentu yang ingin dicapai, suatu dorongan di dalam diri setiap orang. Tingkatan alasan atau motif-motif yang menggerakkan tersebut menggambarkan tingkat untuk menempuh sesuatu. Yang kedua adalah harapan, yakni kemungkinan mencapai sesuatu dengan aksi tertentu, misalnya mendorong ganjaran-ganjaran organisasional, yaitu memberikan harapan kepada karyawan seperti bonus, kenaikan gaji, atau promosi, dan ganjaran itu kan memuaskan tujuan pribadi karyawan. Yang terakhir yaitu insentif, adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Upah, kondisi kerja, keamanan kerja, status, prosedur perusahaan, mutu supervisi, mutu hubungan internasional antara sesama, rekan kerja, atasan, dan bawahan. Faktor-faktor motivasi intrinsik, tanggung jawab di dalam hidupnya. Oleh karena itu, faktor-faktor ini disebut sebagai pemuas atau motivator dan meliputi pencapaian prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri. 7 tujuan motivasi tersebut antara lain 1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan, mengefektivitaskan pengadaan karyawan. 7. Menciptakan suasana dan hubungan kerja. 8. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.
10. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 11. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Kesimpulannya, perilaku individu dalam organisasi merupakan interaksi dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sarannya yaitu, organisasi tidak hanya tempat berkumpulnya manusia mencapai tujuan, namun organisasi diharapkan menjadi wadah anggota dalam meningkatkan prestasi kerja dengan didukung oleh semangat, motivasi, dan apresiasi ketika anggota organisasi tersebut mencapai sebuah prestasi yang dapat meningkatkan kemajuan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.